warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih bersama saya di KD yang ke-3.2 pertidaksamaan nilai mutlak ya. Ayo anak-anak kita mulai pembelajaran. Ada beberapa tipe soal pertidaksamaan nilai mutlak dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tipe soal yang pertama, yaitu salah satu ruas memuat nilai mutlak dan ruas satunya berupa bilangan positif. Seperti soal nomor 1 dan nomor 2, semuanya bilangan positif. Kita juga akan membahas bagaimana kalau ruas kanan bukan bilangan positif. Oke, untuk tipe soal yang seperti ini tadi, yaitu salah satu ruas adalah nilai mutlak dan salah satu ruasnya adalah bilangan positif, maka penyelesaiannya ada 4, yaitu menggunakan sifat, yaitu nilai mutlak fx lebih kecil dari a dan nilai mutlak fx lebih besar dari a. Ya, bagaimana supaya tidak terbalik? Maka kita harus berhati-hati ya. Agar tidak terbalik, yaitu perhatikan fx lebih kecil dari a, kita tuliskan saja fx lebih kecil dari a. Nah, yang satunya mengikuti. Yang di sini lebih besar, maka kita tuliskan fx lebih besar dari a, maka yang satunya juga mengikuti. Dan ingat, kalau lebih besar diberi tanda atau. Alternatif kedua adalah mengkuadratkan kedua ruas, yang ketiga menggunakan definisi nilai mutlak, dan yang keempat menggunakan grafik atau kurva. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara yang termudah, yaitu menggunakan cara sifat. Oke, lanjut ke pembahasan. Soal nomor 1. Nilai mutlak 1 min 2x kurang sama dengan 3. Nah, mengikuti sini, perhatikan kita tulis 1 minus 2x kurang dari sama dengan 3. Berarti ruas satunya harus dibuat minus 3. Ya, mengikuti, tandanya mengikuti. Soal yang nomor 2, coba berarti tandanya lebih besar, kita tuliskan 2x plus 3 lebih besar daripada 7. Berarti satunya 2x plus 3 kurang dari minus 7. Ya, ingat ada atau di situ. Kita proses sekarang. Kita akan mencari x. Berarti 1 dengan 2 dihilangkan. Langkah yang pertama, kurangi 1. Ya, jadi satunya hilang. Kurangi 1. Berarti kita lihat ruas yang tengah dulu. Menjadi min 2x. Ruas yang kiri, min 3 kurangi 1 menjadi minus 4. 3 kurangi 1 berarti menjadi 2. Ingat, kalau dikurang atau ditambah, maka tanda pertidaksamaan tidak usah dibalik atau tetap. Karena kita mencari x, berarti semua ruas harus dibagi berapa? Minus 2. Betul, harus kita bagi dengan negatif 2. Berarti yang ini menjadi x, dan di sini kita menjadi 2, kita bagi min 2 menjadi minus 1. Dan hati-hati, kalau dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tandanya harus dibalik. Ya, hanya untuk yang dikali dan dibagi dengan negatif. Kalau dibagi dan dikali dengan positif, maka tetap tandanya. Ya, supaya tidak lupa kita tuliskan hanya oleh, kali, atau bagi dengan nilai minus. Maka tanda pertidaksamaan dibalik. Ingat, dibalik ya, hanya dengan tanda negatif ya. Perhatikan, kalau dikali atau dibagi dengan negatif, tandanya dibalik. Kalau dengan positif, berarti tidak usah dirubah untuk tandanya. Nah, jadi penyelesaian kita adalah ini, artinya 2 yang lebih besar min 1 yang kecil. Maka penulisannya
umumnya yang kecil itu ditulis terlebih dahulu. Berarti apa? Min 1 kita tuliskan sebelah kiri dan 2-nya yang ada di sebelah kanan. Oke, seperti itu ya penyelesaiannya. Yang nomor 2 tadi sudah ada, kita proses satu-satu. Biar ketemu X berarti harus dihilangkan dengan 3. Menjadi 2X minus 7 diambil 3, berarti menjadi minus 10. Tanda tambah atau kurang maka tandanya tetap, berarti kita bagi 2 masing-masing menjadi X lebih kecil sama dengan minus 5. Yang di sini juga sama, 2X ditambah 3 lebih besar dari 7, kita hilangkan 3-nya, berarti nah betul ya, kalian sudah bisa ini. Jadi penyelesaiannya seperti ini, X-nya adalah lebih besar dari 2. Nah, bagaimana kalau salah satunya bukan bilangan positif seperti di soal nomor 3? Kita tahu nilai mutlak adalah nilainya selalu lebih besar dari 0. Loh, ini kok kurang dari 0? Tentu tidak ada. Nah, yang memenuhi cuma yang sama dengan saja. Berarti X min 3-nya sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? X-nya hanya 3. Jadi penyelesaiannya berapa? Ya 3. Atau kalau ditulis dengan himpunan penyelesaian adalah himpunan nilainya tunggal, yaitu berapa? 3. Bagaimana kalau lebih besar dari 0? Tidak ada sama dengannya. Nah, berarti X min 3 untuk nilai mutlak kan syaratnya harus lebih besar dari 0. Maka yang lebih besar mana? Ya semua. Tapi di sini kan tidak ada sama dengannya. Maka nilai berapa yang menyebabkan 3 itu 0? Itu tidak boleh. Berarti X min 3 tidak boleh 0. Ya, jadi yang menyebabkan X itu sama dengan 3 tidak boleh. Berarti apa? X tidak boleh 3. Terus bagaimana penulisannya? Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X ya, dengan X-nya tidak sama dengan 3. Atau X ya, X-nya tidak sama dengan 3 itu artinya X-nya kurang dari 3 atau X-nya lebih dari 3. Hanya penulisan saja ya. Nah, terus bagaimana dengan berikutnya? Bagaimana kalau lebih besar dari min 1? Kan nilai mutlak itu lebih besar dari 0. Lebih besar dari min 1, berarti tentu benar, berarti harus lebih besar dari min 1. Lebih besar dari 0 berarti kan artinya lebih besar dari min 1. Berarti semua nilainya adalah benar. Berarti apa? Ya semua X yang lebih besar dari min 1. Berapa? Ya semua bilangan. Ya. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa membuat kita lebih paham tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Jika masih ada kesulitan, coba dilihat dan dipelajari kembali secara berulang-ulang. Oke. Ada beberapa tipe tadi dan kita sudah membahas tipe yang pertama, kita akan membahas tipe soal yang kedua. Yang berupa apa? Berupa nilai mutlak ada di masing-masing ruas. Ada tanda lebih kecil dan ada tanda lebih besar. Maka bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat contoh-contoh berikut. Nah, contoh berikut ini kita kerjakan dengan mengkuadratkan di masing-masing ruas. Perhatikan. Oke, kuadratkan masing-masing ruas. 2x min 1 kuadrat lebih besar dari 3 min 5x kuadrat. Nah, ingat, kalau dikuadratkan berarti tanda mutlaknya adalah hilang. Karena apa? Nilai kuadrat itu nilainya juga pasti positif dan ini dijabarkan. Kita jadikan satu ruas saja supaya lebih mudah. Ya. Supaya lebih mudah kita kelompokkan jadi satu, maka akan lebih mudah. Perhatikan ya. Jadikan satu ruas, 2x min 1 kuadrat kurangi 3 min 5x kuadrat. Perhatikan
Perhatikan ya, lebih besar daripada 0. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, kita ingat ya bahwa bentuk ini adalah A kuadrat min B kuadrat. Kita tuliskan kembali. A kuadrat min B kuadrat bisa dirubah menjadi A plus B dikali dengan A minus B. Perhatikan ya. Coba ini kita beri tanda supaya kita juga lebih mengingatnya. Bagaimana pembahasannya? Silakan simak berikut ini. Kita perlu mengingat dulu bentuk A kuadrat min B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A diambil B. Maka soal tersebut yaitu 2x min 1 kuadrat diambil dengan 3 min 5x kuadrat. Hasilnya adalah 2x plus 3 min 5x, ini sebagai A-nya dan ini sebagai B-nya, dikalikan dengan 2x min 3 minus 5x. Nah, ini harus tahu, ini sebagai A, ini sebagai B, dan sifatnya adalah kalau di sini dikurangi sama dengan ini ditambah sama dengan ini. Oke, kurung kita hilangkan, sehingga 2x min 1 seperti ini, ditambah 3 min 5x tetap seperti ini, karena dia plus. Kalau minus seperti ini, 2x min 1 tetap min 3, seperti ini hasilnya. Min 5x menjadi plus 5x. Paham ya? Oleh karena itu, selanjutnya hasil akhirnya adalah 2x min 5x min 3x. Min 1 plus 3 sama dengan 2. Di sini 2x plus 5x nilainya 7x. Dan min 1 min 3 nilainya adalah minus. Kita cari pembuat 0 fungsinya. Minus 3x ditambah 2 sama dengan 0. Dan 7x min 4 sama dengan 0. Minus 3x sama dengan minus 2. Minus 2 adalah dari sini. Kita pindah ruasnya ya. Sehingga hasil akhirnya adalah x sama dengan 2/3. Dan untuk yang di sini adalah 7x min 4 sama dengan 0. 7x sama dengan 4 dan x-nya adalah 4/7. Nah, dua nilai ini akan kita masukkan ke garis bilangan. Bisa kita buatkan garis bilangan. Kita tentukan nilai yang paling kecil. Mana 4/7 kita tuliskan dulu. Setelah itu 2/3 kita tuliskan. Di sini ada tanda lebih besar. Sama dengan berarti kita hitamkan, kita bulatkan penuh. Bagaimana menyelesaikan plus dan minusnya? Ya, plus minus dari yang ada saya beri tanda kotak ini. Perhatikan caranya bagaimana. Bisa kita ambil titik sampel ya, angka berapapun untuk menentukan plus dan minusnya. Nah, berarti bisa juga dengan cara yang lebih mudah. Kita tentukan dulu koefisien dari x masing-masing suku ya. Kita lihat suku yang pertama x-nya bertanda negatif, suku yang kedua x-nya bertanda positif. Berarti kita kalikan, minus kali plus hasilnya adalah negatif. Kita berikan tanda itu di sebelah kanan sendiri. Setelah itu plus, satunya lagi minus. Apakah tandanya selalu berganti-ganti tanda? Tidak harus. Nah, nanti lebih lengkapnya kita akan mempelajari di bab pertidaksamaan ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Nah, yang kita cari adalah yang lebih besar, berarti tandanya adalah positif. Artinya X berada di antara atau berada di tengah ya, berada di tengah. Kita tuliskan ada di antara 4/7 dan 2/3. Berarti karena bulatan penuh maka diberi tanda sama dengan. Paham kan? Ya, insya Allah bisa. Yang kedua, sama caranya, prosesnya sama. Kita kuadratkan masing-masing ruas. 3x min 2 kuadrat lebih besar dari x plus 3 kuadrat ya. Jadi di sini bisa dijadikan 1. 3x min 2 kuadrat diambil x plus 3 kuadrat. Seperti sebelumnya ya. Prosesnya sama seperti sebelumnya. Menjadi a plus b kalikan a min b. Sehingga apa? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 4x tambah 1 kali ya, 4x tambah 1 dikali 2x berapa?
2x min 5 lebih besar dari 0. Bagaimana penyelesaiannya atau pembuat nolnya? Maka sama juga, prosesnya sama seperti sebelumnya. Didapatkan berapa? Minus 1/4 dan berapa? Dan 5/2. Tidak ada sama dengan berarti tandanya bulatan saja, tidak usah dihitamkan. Tentukan plus dan minusnya. Sama seperti tadi. Kita lihat koefisiennya, plus, yang satunya plus. Kalikan, berarti yang pertama adalah plus, yang tengah apa? Ya, betul. Yang tengah minus dan di sini adalah plus. Yang lebih besar yang kita ambil berarti apa? Artinya apa? X-nya ada di kirinya minus 1/4 atau ada di kanannya 5/2. Jadi seperti itu. Ya. Kalau belum paham, silakan dipelajari berulang-ulang. Kalian sudah mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak dan di sini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan ya. Insya Allah semua soal tersebut sudah ada di pembahasan ya. Dan tugas tersebut kumpulkan selambat-lambatnya Sabtu pekan ini atau dengan mengkonfirmasi guru pengajar masing-masing kelas. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.